Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini. Saya harap teman-teman sehat semua dan yes, this is our last material actually. Ya, ini last material kita untuk hukum perikatan dan delik adat sekaligus. Ya, langsung kita mulai saja. Mulai dari hukum perikatannya dulu. Oke, hukum perikatan dalam adat di sini dibagi menjadi 4, mulai dari hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak, dan barang. Kemudian bahas juga mengenai tolong-menolong, panjer, kredit perseorangan. Kita mulai dari hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak, dan barang. Oke, as you know before ya, kalau kita bicara mengenai tanah adat, kemarin kita bahas kalau tanah adat itu berbeda dengan tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria, di mana dalam masyarakat adat itu tidak berlaku yang namanya asesi atau perlekatan, di mana tanah itu tidak melekat apa-apa yang ada di atasnya. Sehingga di sini kemarin kita bahas ada orang yang menjual tanah tapi tidak include dengan pohon di atasnya. Artinya orang jual tanah tapi pohon kelapa sama pohon mangganya nggak ikutan. Nah, itu udah hal yang biasa. Kemudian yang kedua adalah hak milik ternak atau pemeliharaan ternak. Ini juga mungkin masih berlaku di lingkungan kalian. Jadi misalnya pembagian anak-anak ternak. Ada yang prosentase. Jadi kalau yang penganakan, I don't know what the good word to say that. Jadi kayak misalnya orang-orang masyarakat itu dia punya ternak kambing. Kemudian karena dia tidak sanggup memelihara, maka dia serahkan kepada orang lain untuk melakukan pemeliharaan. Nah, dari kambing tersebut, orang itu yang merawat kambing, biasanya orang memberi sepasang kambing, nanti ketika dirawat, sampai kemudian punya anak, nah hasil anak kambingnya atau cempenya itu tadi akan dibagi 2 dengan siapa yang merawatnya. Dan yang merawat, maka automatically dia yang menanggung semua pembiayaan mengenai perawatan si kambing tadi. Itu kalau dalam peranakan, tapi ada juga yang dia memakai dengan sistem prosentase. Prosentase itu pembagian itu biasanya dalam hal penggemukan. Artinya orang ngasih yang pertama adalah pedet, terus diserahin itu pedet ke orang lain untuk mengurusnya. Kemudian setelah pedetnya gede, nah dijual jadi sapi. Nah, kemudian dia mendapat setengah bagian dari sapi yang sudah dijual tadi, yang tadinya dia dari pedet dapat yang gede. Oke, kemudian yang lain ada hak milik atas barang. Itu ada jual, ada gadai. Ini kayaknya teman-teman sudah paham ya, menjual seperti apa, menggadai seperti apa. Oke, lanjut ke berikutnya mengenai tolong-menolong. Di sini ada 4 varian dalam tolong-menolong. Ada yang gotong royong, ada yang tolong-menolong bermotif, ada sumbang-menyumbang, ada juga transaksi lain yang bermotif tolong-menolong. Kita mulai dari gotong royong dulu yang dia murni tidak mengharapkan imbalan, yaitu dalam beberapa pekerjaan tertentu, misalnya pembangunan balai desa, langgar, musola, ya, atau hal lain yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi orang yang bekerja membuat itu bareng-bareng mereka tidak dibayar dan mereka melakukan dengan ikhlas. Membuka hutan untuk pertanian atau bahasa Jawanya babat alas, ya, sehingga orang bareng-bareng dan di situ tidak mengharapkan imbalan ataupun bayaran apapun. Tapi nanti ketika sudah menjadi lahan pertanian, mereka akan menggarap bersama. Membantu kepala persekutuan, karena kepala persekutuan itu orang yang sangat dihargai. Jadi kalau mereka ada acara apa-apa, biasanya penduduk sukarela untuk membantu si Pak Persekutuan tadi atau si kepala desa tadi. Kemudian berikutnya tolong-menolong bermotif, ini yang masih sampai sekarang masih berlaku, saya rasa nggak hanya di masyarakat adat. Yang pertama di sini sumbang, hajatan. Anda mungkin pernah mendengar kalau orang kehajatan itu ngasih duit berapa. Kemudian yang punya hajatan dia akan ngelis. Bapak A ngasih hajatan kemarin nyumbang 10.000 doang. Bapak B ngasih 100.000. Bapak C ngasih 50.000. Nanti ketika Bapak A, B, C mengadakan acara, ya maka si yang tadinya punya acara akan menyumbang dengan sumbang yang sama. Tadi si bapak A cuma ngasih 10.000, besok dia kawinan anaknya, ya udah gue kasih 10.000 lagi dan seterusnya. Ya, jadi ini dikatakan ya tolong menolong bermotif, artinya dia nyumbang tapi ya nanti di masa depan disumbangin lagi. Sambat sinambat, pengerjaan sawah juga iya. Artinya sawah siapa yang sedang panen sekarang, kemudian dia akan garap. Ya, sawah siapa yang sedang panen, kemudian ya itu tadi, hari ini yang panen Bapak A, maka si B, C bantuin di tempat Bapak A. Kemudian besok yang panen Bapak B, kemudian si Bapak A dan C juga bantu di tempat Bapak B.
Ya, jadi di sini makanya dikatakan bermotif. Ya, dia nolong si A, nanti dia akan ditolong juga sama si B dan seterusnya. Sumbang menyumbang dan perkumpulan. Ini yang ya ini juga sampai sekarang masih ada. Ya, bahasa paling gampang adalah arisan. Ya, nama lain di Minahasa itu mapalus, ada jula-jula. Ya, paling gampang di sini ya arisan. Arisan kan intinya ngumpulin uang, nanti gantian yang dapat menerima uang untuk dipakai untuk keperluan secara personal. Transaksi lain yang bermotif tolong-menolong, ya tadi itu yang pertanian kayak mertelu, merapat, ya tadi bisa dibayangkan kan orang nolong dia punya lahan tapi nggak bisa mengelola, maka dari itu orang lain yang mengerjakan lahannya. Kemudian pemeliharaan ternak yang tadi sudah kita bahas. Kemudian penangkapan ikan. Yaitu penangkapan ikan biasanya satu orang yang menyediakan yang punya perahu, kemudian dia nggak perlu ikut mencari ikan. Nanti kemudian kalau sudah perahunya dipinjam sama orang itu tadi, si nelayannya, maka nanti kalau didapat akan dibagi dengan yang punya kapal atau punya perahu tadi. Oke, berikutnya ada lagi yang namanya panjer. Panjer bahasa kita sekarang ya DP ya, uang muka. Ya, yaitu perjanjian mengandung janji untuk mengadakan perbuatan kontan. Perjanjian kerja pekerja diberi panjer oleh pemberi kerja, kemudian upah setelah pekerjaan dikurangi panjer. Ya, ada juga yang ya jadi kalau orang mau ngerjain, kita minta tolong sama pekerja, tukang mau bangun rumah kita, kadang dikasih panjer dulu. Umumnya sih dikasih 50% di awal, nanti kalau udah selesai dikasih lagi 50%-nya. Ya, atau di sini nggak harus 50% sih, beberapa pun lah hanya sebagai pengikat kalau dia mulai bekerja. Kemudian dalam pertunangan itu ada peningset atau penyancang. Ya, ini kayaknya kita sudah bahas deh ya di hukum perkawinan, jadi tidak akan saya bahas lagi. Tanda larangan pada lahan kosong dan seterusnya. Oke, kemudian ada kredit perseorangan. Ya, ada macam-macam di sini. Mulai dari tanggung menanggung, ada boroh, ada kempitan, ada ngeber, ada ijon, ada ngeranan mara anak, makiding raga, sama tebasan. Tanggung menanggung. Ini yang bedanya dengan masyarakat kita pada umumnya. Jadi kalau masyarakat adat itu satu orang utang, itu artinya utang pada persekutuan. Artinya kalau satu orang ditagih kagak bisa bayar-bayar, maka itu menjadi tanggung jawab persekutuannya. Boroh, bila ada orang ketiga yang bersedia menanggung pinjaman. Ya, di sini ya apa ya istilahnya kayak orang menjaminkan dirinya kalau dia nggak bisa, kamu pinjam uang kepada temanmu, kemudian orang ketiganya dipakai ya kalau saya nggak bisa bayar nanti tagih aja ke bapak saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kempitan, perjanjian komisi. Ya, kamu jual apa nanti dapat persenan. Ngebar itu sama, jualin barang milik orang lain. Kalau ini dia jualin barang milik orang lain, kalau nggak laku dia balikin lagi, kalau laku ya dia dapat keuntungan dari situ. Ya, atau konsinyasi lah ya bahasa sekarang. Ngebar, menjualkan barang milik orang lain. Kemudian ijon-ijoan, ini juga masih banyak berlaku di masyarakat kita yang menjual masih dalam keadaan belum panen, belum matang. Jadi jual mangga, mangganya masih muda-muda, dia udah jual aja, dia tuh tebasin dia tuh apa namanya pohonnya itu kalau nanti dia udah matang, atau sawah belum panen tapi udah dijual sama dia. Kemudian mengarah anak, ya kontrak untuk merawat seseorang. Ya jadi dia merawat seseorang, dia mengambil anak untuk merawat dirinya. Kalau dia meninggal, maka anak itu akan mendapat harta, dianggap seperti anak. Makiding raga sama di sini mengikatkan diri beserta hartanya kepada orang lain. Ini subjeknya yang diganti aja. Kalau ini dia nggak punya siapa-siapa, maka dia mengikatkan diri pada seorang untuk dirawat sepenuhnya sama orang tersebut. Dan nanti kalau dia meninggal, ya hartanya akan diserahkan kepada yang merawatnya. Tebasan ya, tebasan ini udah paling lumrah ya, paling umum yang Anda sering temuin. Ya, kalau Anda jualan rambutan itu nggak akan dijual per kilo kalau petani, dia jualnya tebasan. Itu sepohon berapa? Nah, biasanya seperti itu. Ya, untuk masalah kredit perseorangan atau masalah perikatan adat. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai delik adat.